Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Fadilah dari program studi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 251610036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan edukasi peran anatomi dalam penanganan cedera. Saat membahas cedera olahraga, sebenarnya kita sedang membahas bagaimana tubuh bergerak dan apa yang terjadi ketika tubuh mengalami gangguan. Karena itu, sebelum memahami penanganan cedera, kita perlu memahami anatomi terlebih dahulu. Apa sih itu anatomi? Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia seperti otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Semua bagian tersebut bekerja sama membentuk sistem gerak sehingga tubuh dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Dalam olahraga, cedera sering terjadi akibat benturan, salah gerakan, kurang pemanasan, atau aktivitas yang berlebihan. Cedera dapat terjadi pada ankle, lutut, paha, bahu, dan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, pemahaman anatomi sangat penting agar kita dapat mengetahui bagian tubuh mana yang mengalami cedera dan bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Sebagai contoh, saat seseorang mengalami cedera ankle atau pergelangan kaki karena salah tumpuan pada saat bermain sepak bola, di dalam ankle terdapat ligamen yang berfungsi menjaga kestabilan sendi. Nah, ketika kaki terpelintir, ligamen merenggang atau robek yang disebut sprain. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa rasa nyeri tidak hanya berasal dari bagian luar tubuh, tetapi juga dari jaringan di dalam tubuh yang mengalami kerusakan. Pemahaman anatomi membantu seorang terapis menentukan sumber cedera dengan lebih tepat. Selain mengenali bagian tubuh yang cedera, anatomi juga membantu menentukan tingkat cedera. Cedera ligamen dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Semakin berat cedera, maka semakin lama proses pemulihannya. Karena itu, setiap cedera membutuhkan penanganan yang berbeda. Anatomi juga penting dalam proses asesmen atau pemeriksaan cedera. Terapis biasanya melakukan observasi, palpasi, atau perabaan, dan tes gerakan untuk mengetahui kondisi pasien. Dengan memahami anatomi, terapis dapat mengetahui lokasi cedera dan jaringan tubuh yang mengalami gangguan. Dalam proses penanganan cedera, biasanya digunakan metode RICH, yaitu Rise, Ice, Compression, dan Elevation, untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan pada fase awal cedera. Setelah kondisi membaik, pasien dapat melakukan peregangan, latihan penguatan otot, dan latihan gerak secara bertahap. Selain untuk penanganan, pemahaman anatomi juga penting untuk mencegah cedera berulang. Misalnya, dengan melakukan pemanasan sebelum olahraga, menjaga postur tubuh, dan melatih kekuatan serta fleksibilitas otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anatomi memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan cedera. Anatomi membantu mengenali struktur tubuh yang cedera, menentukan tingkat cedera, memilih terapi yang tepat, serta membantu proses pemulihan dan pencegahan cedera berulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.